You know what? Cek halo, cek halo. Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan juga lancar rezeki ya. Terima kasih pada kalian yang udah stay di channel ini. Pada episode kali ini saya akan mengulas sebuah film yang membahas akan kehidupan hewan buas biota air lagi. Hitung-hitung ini film bisa jadi koleksi dan referensi jika kalian ingin menontonnya. Film ini berjudul Aquarium of the Dead. Tentunya film ini baru saja dirilis pada tahun 2021 ini. Film yang akan menceritakan tentang sebuah infeksi yang terjadi di sebuah akuarium raksasa dan mengakibatkan hewan-hewan yang ada menjadi beringas. Selain beringas, para hewan-hewan mulai menyerang semua penghuni yang ada. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita intro. Diawali dengan memperlihatkan dua orang pekerja yang sedang mengawasi area akuarium. Kemudian seorang dokter bernama Dr. James meminta kepada dua pekerja itu untuk memberikan obat dengan dosis yang secukupnya. Karena salah satu gurita dewasa mulai bertingkah aneh dan kejang-kejang. Ketika obat suntik vaksin itu diberikan, tiba-tiba gurita itu menyerang dan membuat Dr. James terpental. Tak hanya itu, kedua pekerja yang berusaha menolong Dr. James akhirnya mati karena serangan dari gurita raksasa tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Kemudian kita akan diperkenalkan sebuah tempat akuarium raksasa di mana akuarium itu banyak menyimpan hewan-hewan laut. Mulai dari hewan laut yang jinak dan juga buas. Tentu saja tempat ini merupakan sebuah area wisata yang berlokasi di pinggir pantai. Kemudian kita akan berkenalan dengan aktor utama kita, si wanita bohai dan juga seksi bernama Dr. Miranda. Selain menjadi peneliti, Dr. Miranda merupakan pengelola di taman wisata ini. Ia meminta pada salah satu penjaga yang bernama Joe untuk menjaga ruangannya karena ia akan menemui rekan kerjanya untuk memberitahu akan keanehan yang ia temukan dengan beberapa hewan yang ada di akuarium. Terlebih lagi, kini hewan-hewan itu sebagian tiba-tiba mati mendadak. Miranda, Ellen, dan Daniel kemudian berdiskusi akan temuannya itu, akan tetapi Daniel menganggap jika hal itu tak perlu dikhawatirkan. Daniel kemudian pergi dan menemui satu-satunya wisatawan yang entah dia masuk dari mana bernama Skyler. Karena Skyler menyampaikan jika hari ini merupakan hari ulang tahunnya, Daniel mengajak Skyler untuk memberi makan hiu dan bersenang-senang bersama mereka. This tank is one of the fastest and most powerful shark experience you'll ever experience. Front row seat to the feast. Mako's like sea turtles and other sharks. Sementara itu, di tempat yang lain, seorang investor bernama Black dan asistennya bernama Beth berkunjung ke akuarium. Ia menemui Miranda untuk memperbincangkan biaya perawatan akuarium tersebut, meskipun pada faktanya Black tak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Ia melakukan ini semua hanya sekedar formalitas dan agar ia dianggap peduli. Padahal semua alasan sudah ia siapkan. Bangsat ini Mang si Black. It's so antiquated. We could put the component. There you go. That'll generate some revenue, right? That's it. Our animal safety mechanisms are so and gift shop sales aren't going to cut it. Great. Get me the funding.
Kembali ke Dr. James. Dengan tertatih-tatih, Dr. James memasuki ruangan akuarium. Ia berusaha untuk menghubungi Miranda dan memberitahu akan keadaan yang sudah terjadi. Namun karena Miranda sibuk dengan Black si bangsat, ia tak mendengarkan panggilan tersebut. Padahal sudah jelas-jelas Black tak akan mendengarkan ucapannya. Dr. James kemudian menemui petugas lain bernama Clue untuk menunjukkan mayat-mayat korban pembantaian gurita raksasa yang telah mengamuk. Setelah melihat bekas dari kedua mayat itu, Clue kemudian mendatangi Christy agar waspada dan ia juga meminta untuk segera menutup semua saluran pembuangan agar gurita raksasa itu tidak kembali menyerang dan tetap di area saluran pipa. Sedangkan Dr. James berusaha untuk menemui Miranda dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Mendengar penjelasannya itu, Miranda langsung menutup area akuarium dan menghubungi pihak kepolisian. Di tempat yang lain, Joe yang sedang mengawasi lumba-lumba yang telah diteliti Miranda sebelumnya mendengar suara aneh. Ketika dicek, ternyata lumba-lumba yang mati itu bangkit lagi dan berubah menjadi zombie. Alhasil, Joe pun tak luput dari serangan lumba-lumba itu dan tewas seketika. Tidak hanya Joe, Christy yang juga berada di tempat berbeda tak luput dari serangan seekor gurita raksasa yang menyeramkan itu. Kembali ke Miranda, Dr. James dan yang lain. Mereka kini dibuat kalang kabut karena tepat di hadapan mereka semua hewan biota laut yang ada di akuarium kini mengalami penyakit yang sama. Semua hewan-hewan itu mulai berubah menjadi zombie dan mulai berusaha menghancurkan kaki pelindung pengurung mereka. Semua orang kocar-kacir tanpa terkecuali si bangsat Black dan asistennya. Kondisi semakin dibuat kacau ketika beberapa akuarium itu pecah dan semua pintu terkunci otomatis akibat alarm tanda bahaya. Di tempat lain, Daniel dan Skyler mulai kebingungan karena semua pagar dialiri listrik dan pintu sama sekali tidak bisa dibuka. Skyler kemudian menelpon 911 untuk meminta bantuan. Sedangkan Miranda dan yang lain yang melihat situasi sedikit kondusif kemudian mereka berusaha untuk keluar. Akan tetapi mereka justru bertemu dengan buaya raksasa yang mondar-mandir dan juga sudah berubah menjadi zombie. Sekilas mereka semua nampak tenang, akan tetapi secara mengejutkan Dr. James diserang oleh para zombie bintang laut. Namun demikian mereka berhasil melewati para bintang laut itu. Daniel dan Skyler yang juga sedang mencari jalan keluar tak luput dari serangan para hewan, khususnya kepiting yang berukuran besar karena kepiting itu menyerang menempel tepat di tubuh Daniel. Tapi beruntung Skyler tanggap dan langsung mengapak kepiting tersebut dan tiba-tiba Oh, God. Take it. Give me that. iya, kepiting itu tepatnya nemplok di muka Skyler. Walaupun demikian, ia berhasil menyingkirkan kepiting berukuran besar tersebut. Singkat cerita, mereka kemudian menuju ke akuarium. Di tempat lain, Dr. James dan yang lain menemukan sebuah fakta. Dari ciri-ciri yang ia dapatkan di mana ganasnya para hewan-hewan itu diakibatkan semacam infeksi bernama virus Denso. Umumnya virus ini akan berakibat hewan yang sudah mati akan dibangkitkan lagi. Dengan penemuan tersebut, Miranda memberitahu Clue agar tidak menyentuh apapun karena bisa jadi penyakit ini bisa menular. Setelah memberitahu Clue, Miranda mengajak yang lain untuk segera keluar melalui loteng akuarium. Karena itu merupakan satu-satunya jalan teraman. Singkat cerita, pasukan Miranda akhirnya bertemu dengan Skyler dan juga Daniel yang ternyata mereka sedang dikejar-kejar oleh para komplotan kepiting. Daniel yang memegang kapak 212 langsung mengapak para kepiting-kepiting itu hingga membuatnya mati untuk kedua kalinya. Crab legs, anyone?
Dr. James kemudian menemukan sebuah jarum suntik di tempat mayat Joe terkapar. Suntikan itu sama persis dengan vaksin yang telah diberikan pada gurita sebelumnya. Miranda kemudian menanyakan akan keberadaan suntikan itu yang berasal dari kebun binatang Eden pada Daniel. Karena kasus sebelumnya pernah terjadi dan tidak menutup kemungkinan vaksin ini sengaja dimasukkan ke akuarium yang saat ini ia kelola. Namun demikian Daniel mengelak jika ia yang memasukkan vaksin itu dan menuduh kurir pengantar yang telah salah mengirim barang. Meskipun Daniel menjelaskan panjang lebar, Miranda berjanji akan mengungkap kejadian yang menimpa akuarium ini. Sementara itu, polisi yang baru saja tiba mencari celah agar mereka bisa masuk mengingat semua pintu terkunci otomatis. Salah satu polisi kemudian menemukan sebuah lift yang terbuka. Ia pun memasuki lift tersebut yang tanpa ia sadari jika di dalam lift gurita menyeramkan itu sedang melakukan rebahan di atasnya. Karena merasa rebahannya terganggu, gurita itu langsung menyerang Pak Polisi. Beruntung ia berhasil menghindar dan segera keluar dari lift tersebut. Kembali ke Miranda dan yang lain, mereka kembali menghadapi masalah di mana mereka dihadang oleh buaya raksasa dan juga seekor anjing laut yang sudah berubah menjadi zombie. Skylar yang tidak ingin mati konyol memberanikan diri menggunakan kapak 212 untuk menampol si anjing laut. Alhasil, ialah yang harus mati di mulut anjing laut tersebut. Tolol emang si Skylar. Tolol gitu, tolol banget, tolol gitu, tolol. Dari apa yang sudah mereka alami ini, Dr. James menemukan sebuah fakta di mana para hewan-hewan yang berkeliaran ini nyatanya mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Dan mereka hanya menggunakan indera pendengaran saja untuk memburu mangsa. Ia kemudian berinisiatif untuk merekam suaranya sendiri melalui ponsel dan meletakkannya di area gedung. Alhasil, anjing laut itu melewati mereka dan menuju ke arah suara handphone. Kali ini mereka berhasil selamat dari kejaran anjing laut tersebut. Namun kenyataannya masalah tak sampai di situ, karena setibanya di pintu keluar, pintunya terkunci dan tak bisa terbuka. Sehingga mau tidak mau mereka harus menemukan jalan lain untuk keluar dari akuarium. Namun pada kenyataannya tak ada satupun dari semua pintu ini yang akan bisa terbuka. Clue yang masih berada di ruang kontrol memberitahu Miranda satu-satunya cara agar pintu otomatis bisa terbuka hanya dengan memasuki ruangan bawah tanah dan menghidupkan kontrol manual. Untuk masuk ke area bawah tanah itu, mereka harus melalui pameran akuarium hiu. Di sana mereka mendapati para hiu yang sudah berada di tengah jalan dan terkapar seperti polisi tidur. Walaupun demikian, hiu itu tidaklah mati melainkan sedang rebahan dan berjemur di sana. Seperti saya yang selalu rebahan dan nonton film setiap hari, guys. Satu persatu mereka bisa melalui hiu itu. Akan tetapi ketika giliran Dr. James melewati para hiu, kakinya tergigit oleh salah satu hiu yang sedang tertawa. Beruntung Daniel dengan jurus kapak 212 menampol hiu tersebut dan membuatnya tak berdaya. Miranda sesegera mungkin mengobati luka yang dialami Dr. James. Nyatanya tidak hanya Dr. James yang terkena serangan, melainkan Beth yang merupakan asisten si bangsat Black juga digigit oleh salah satu bintang laut. Karena telatnya pertolongan terhadap Beth mengakibatkan dirinya tewas saat itu juga. Hingga tak lama kemudian situasi yang masih berbelasungkawa, suara aneh kembali muncul yang disebabkan oleh gurita raksasa yang ada di sekitar mereka. Dan tiba-tiba Miranda, we lost her. Miranda, she's gone.
Si bangsat Black pun harus merenggang nyawa pada saat itu juga. Singkat cerita, Miranda, Dr. James, dan Daniel kini tiba di ruangan bawah tanah mulai kebingungan karena air sudah menggenangi area itu dan beberapa hiu juga sedang melakukan patroli. Miranda dengan gagah berani berusaha untuk menyeberang melalui tiang besi yang ada. Akan tetapi serangan dari gurita membuatnya hampir saja terjatuh. Beruntung pada saat itu Clue datang tepat waktu untuk membantu Miranda. Berbekal kapak yang selalu dibawa Daniel, Clue berniat menjadikan gurita raksasa itu menjadi gurita bakar. Alhasil justru dirinya lah yang menjadi santapan dari gurita tersebut. Konyol ini emang si Clue deh. Libra calamari. Miranda yang sudah berada di sisi genangan air berusaha menuju ke arah generator. Akan tetapi gurita raksasa itu terus mengejarnya. Beruntung pada saat itu Miranda bisa meraih kabel yang memiliki aliran listrik yang sangat besar. Alhasil gurita itu pun benar-benar menjadi gurita panggang. Terakhir, mereka akhirnya bisa keluar dan ditolong oleh pihak kepolisian. Fakta lain juga ditemukan oleh Miranda jika apa yang terjadi memang ulah Daniel yang disuruh oleh si bangsat Black agar membuat akuarium ini berhenti beroperasi, tapi ia tak pernah tahu apa yang ia lakukan bisa mengakibatkan seperti ini. Apapun yang ia lakukan sebenarnya merupakan perintah si bangsat Black yang hendak menjual akuarium. Scene kemudian ditutup dengan Daniel yang ditampol oleh Miranda guys, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian kesan film ini? Bisa komen di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.